Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Hindrayani, NIM 23211000020 dari kelas Agribisnis B. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis regresi logistik, tentang pengaruh sehat fisik dan uang terhadap terjadinya liburan. Asumsi dari analisis regresi logistik: tidak mengasumsikan hubungan linear antar variabel dependen dan independen. Variabel dependen harus bersifat dikotomi dua variabel. Variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. Kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. Sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar. Minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor atau bebas. Kemudian, hipotesis analisis regresi logistik. Untuk uji goodness of fit, hipotesis HO, model fit dengan data, kemudian H1, model tidak fit dengan data. Untuk keputusan tolak HO jika nilai p-value kurang dari 0,05. Kemudian untuk uji parameter secara simultan, hipotesis HO, tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Kemudian untuk H1, terdapat satu variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Dan keputusan tolak HO jika nilai signifikan kurang dari alfa 0,05. Selanjutnya, untuk uji parameter secara parsial, hipotesis HO, tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. H1, terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Statis uji menggunakan uji Ward. Dan keputusan tolak HO jika nilai p-value kurang dari 0,05. Dan yang terakhir, odds ratio. Nilai odds ratio dari nilai EXP B pada variabel independen. Kemudian setelah dianalisis menggunakan SPSS, kemudian menginterpretasi data. Yang pertama, pada blok O, beginning block, pada tabel interaction history, atau saat variabel dependen tidak dimasukkan dalam model. Dan untuk degree of freedom DF dengan rumus N dikurangi 1. N merupakan sampel. Sampel yang digunakan sebanyak 50 orang. Kemudian DF diperoleh 49 dengan probabilitas 0,05 adalah 66,339. Kemudian nilai min log likelihood sebesar 68,593 lebih dari X2 tabel. Sehingga menolak HO, yang artinya bahwa sebelum memasukkan variabel independen adalah tidak fit dengan data. Interpretasi kedua, classification tabel. Berdasarkan data bahwa jumlah sampel yang mempunyai kategori variabel dependen terikat, kategori variabel dependen akibat kode 1 dengan tidak liburan sebanyak 28 dan dengan kode 0 dengan liburan sebanyak 22 orang dengan total sampel sebanyak 50 orang, sehingga didapat nilai overall percentage sebelum variabel independen dimasukkan ke dalam model adalah 28/50 sama dengan 56%. Kemudian interpretasi ketiga, variable in the equation.
nilai B atau beta diperoleh sebesar 0,241 dan untuk EXP B diperoleh sebesar 1,273 dan nilai signifikansi atau p-value dari uji Ward sebesar 0,397. Kemudian untuk interpretasi keempat menunjukkan variabel yang belum dimasukkan ke dalam model regresi yaitu X1 dan X2, di mana variabel X1 yaitu sehat fisik dan X2 yaitu uang. Interpretasi kelima, DF diperoleh 47 dengan probabilitas 0,05 C² X2 sebesar 64,001. Kemudian untuk nilai min 2 log likelihood sebesar 53,014 kurang dari X2 tabel 64,001 yang artinya menerima HO yang menunjukkan bahwa model fit dengan data. Hal tersebut sama dengan blok Ginning di atas, model tidak fit dengan data. Interpretasi keenam, nilai X2 sebesar 15,579 lebih dari X2 tabel pada DF2 sama dengan 5,991 atau signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 sehingga menolak HO yang artinya dapat memberikan pengaruh nyata terhadap model atau model dinyatakan fit. Interpretasi ketujuh, nilai Nagelkar ke R² sebesar 0,359 dan nilai Cox dan Snell R² sebesar 0,268 yang menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 35,9% dan terdapat 100% dikurangi 35,9% sama dengan 64,1%. Faktor lain di luar model yang menjelaskan variabel independen. Interpretasi ke-8. Dalam tabel classification table, jumlah sampel liburan sebanyak 19 ditambah 3 sama dengan 22. Artinya, yang benar-benar liburan adalah sebanyak 19, sedangkan yang tidak liburan sebanyak 3. Kemudian, untuk variabel tidak liburan, sebanyak 10 ditambah 18 sama dengan 28, yang artinya yang benar-benar liburan adalah sebanyak 10 dan yang seharusnya tidak liburan namun liburan sebanyak 18. Dari tabel di atas dapat memberikan nilai overall percentage 19 ditambah 18 per 50 sama dengan 0,74% atau 74%. Yang berarti ketepatan model penelitian ini adalah sebanyak 74%. Interpretasi ke-9. Nilai C² tabel untuk DF2 pada taraf signifikan 0,05 adalah 5,991. Nilai C² Hosmer and Limassol sebesar 7,497 dan nilai C² tabel sebesar 5,991. Nilai C² Hosmer and Limassol lebih dari nilai C² tabel. Artinya menolak HO yang menunjukkan model tidak dapat diterima dan pengujian hipotesis tidak dapat dilakukan karena terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. Interpretasi ke-10. X1 atau sehat fisik menolak HO karena mempunyai nilai signifikan Ward sebesar 0,001
kurang dari 0,05 yang berarti sehat fisik memberikan pengaruh parsial signifikan terhadap liburan. Kemudian untuk X2 atau uang menerima HO karena mempunyai nilai signifikan Ward sebesar 0,216 lebih besar dari 0,05 yang berarti uang tidak memberikan pengaruh parsial yang signifikan terhadap liburan. Kemudian untuk odds ratio variabel sehat fisik dengan OR 11,572 maka tidak sehat fisik kode 1 variabel independen lebih beresiko tidak liburan kode 1 variabel dependen sebanyak 11,572 kali lipat dibandingkan yang sehat fisik. Nilai B diperoleh sebanyak 2,449. Karena nilai B bernilai positif, maka sehat fisik mempunyai hubungan positif dengan liburan. Untuk variabel uang dengan OR sebesar 0,432, maka yang tidak ada uang dengan kode 1 variabel independen lebih beresiko tidak liburan. Untuk kode 1 variabel dependen sebanyak 0,432 kali lipat dibandingkan orang yang ada uang dengan kode 0 variabel independen. Karena nilai B negatif, maka uang tidak mempunyai hubungan positif dengan liburan. Kemudian diperoleh persamaan dengan ln P per 1 min P sama dengan min 0,235 plus 2,449 untuk variabel sehat fisik plus min 0,235 untuk variabel uang. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberikan tutorial SPSS tentang analisis regresi logistik. Berikut data yang telah saya peroleh dari kuesioner yang telah saya sebar. Ada 50 sampel, 50 responden yang telah mengisi kuesioner. Pertama, copy data. Kemudian masukkan ke dalam SPSS. Kemudian masuk ke variabel view. Berikan nama. Kemudian berikan label. Kemudian values. Oke. Kemudian selanjutnya
add, kemudian oke. Selanjutnya add dan oke. Selanjutnya klik measure, pilih scale, pilih nominal, pilih nominal, pilih nominal. Kemudian pilih analyze, klik regression, pilih binary logistic. Kemudian masukkan variabel. Kemudian klik save, pilih probabilities, pilih group membership, dan unstandardized, pilih continue, kemudian pilih options, klik semua. Continue dan oke. Berikut hasil SPSS, analisis regresi logistik.